melakukan pesugihan untuk kekayaan, Mbak. Kok tega sih Eyang melakukan itu? Saya juga nggak habis pikir, Mbak, kenapa Eyang begitu. Pantesan selama ini saya sering dengar suara tangis bayi. Dan ternyata itu pertanda agar saya waspada. Terus Eyang tuh gimana Mbak? Dia ikutan nyari kamu juga nggak? Eyang nggak berhenti di situ, Mbak. Dia melakukan kejahatan lain. Dan dia bukan cuma tega membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi Eyang juga membunuh Pak Sabto, Mbak. Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sabto udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Sabto pasti dibunuh sama Bu Lasmi. Saya sih curiganya begitu, Pak. Iya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini ngerumun di sini? Itu, Mbak, Pak Sabto meninggal. Ya Allah, Pak Sabto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita angkat jenazah Pak Sabto. Udah, ayo kita bantu yuk. Ayo. Ayo, Pak. Lepasin aku. Ikut aku dulu. Lepasin, Mas. Lepasin. Eyang kamu, Mas, sudah menumbalkan keluarga kamu untuk pesugihan, Mas. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu masuk aja ke dalam kamar yang selalu Eyang rahasiakan. Kakak, Eyang sama sekali tidak membuat pesugihan-pesugihan. Kalau ada janin-janin yang di kamar itu karena mereka keguguran. Dan itu saudara-saudara kamu akibat dari diusir oleh warga. Makanya Eyang melarang Anya untuk keluar. Bohong, kamu jangan percaya, Mas. Buktinya, di dalam kamar itu ada nama kita berdua, Mas. Eyang, bener itu. Kenapa Eyang nulis nama kita berdua di situ? Eyang memang menulis nama kalian. Maksudnya Eyang supaya janinnya Ayah ini tidak terjadi apa-apa seperti saudara-saudara kalian itu. Maka dari itu Eyang memasak untuk menguatkan janin istrimu. Tapi apa? Istrimu malah mengira Eyang memberikan racun. Eyang, di saat seperti ini, Eyang masih aja manipulatif ya. Membuat masyarakat percaya supaya Eyang itu nggak salah. Gitu maksud Eyang. Anya diam, Anya. Udah jelas-jelas Eyang aku itu nolong kamu, nolong bayi kita. Gak mungkin Eyang nyakitin darah dagingnya sendiri. Dan kamu tahu, malam ini tepat bulan purnama. Itu sangat bagus untuk selamatan 7 bulan janin ini. Anak kamu, Raka. Iya, Yang. Raka udah siapin semua untuk acara itu. Jadi Eyang mau merayakan acara 7 bulanan kamu, Mbak? Iya, Mbak. Dan suami kamu setuju? Saya juga nggak tahu, Mbak. Suami saya benar-benar terpengaruh sama Eyang ya, Mbak. Dia sampai memaksa saya untuk ikut acara 7 bulanan, Mbak. Dengan cara aneh kayak gitu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang gak beres ini. Aku harus segera pergi dari sini. Kamu mau kemana? Duduk dulu. Ritual ini belum selesai. Anya, ikutin aja semua proses acara ini ya. Demi anak kita loh. Raka, tolong ambil telur di dapur. Tadi Eyang lupa. Cepet. Oh iya.
aku bisa melaksanakan ritual hari ini. Kayak aku dengar suara tangis bayi. Tapi suaranya dari kamar itu, kayaknya aku harus lihat. Aku harus buka nih kamar. Baunya anjir banget. Bener yang dibilang sama si Anya. Penasaran sama isi lemari ini. Baunya dari sini semua. Jadi selama ini bener. Kayak yang tega ngelakuinnya semua, dia rela ngebunuh semua darah dagingnya hanya karena untuk pesugihan. Astagfirullahaladzim. Eyang sadar ya, minggir. Jangan pergi, Anya. Ritual ini belum selesai. Mau kemana kamu? Kamu tidak bisa pergi dan tidak boleh pergi sebelum Eyang mengambil janinmu. Minggir Eyang. Jangan melawan. Jangan sakitin Anya, Eyang. Begini caramu untuk hancurkan aku. Anya. Sudah Kamu gak apa-apa. dalam hidupmu. Kau tinggalkan aku pergi. Maafin aku ya sayang. Coba kalau dari dulu aku percaya sama kamu, semua pasti gak akan pernah terjadi seperti ini. Aku maafin kamu. Sendiri di sini. Akhirnya Eyang meninggal, Mbak. Eyang meninggal karena tenggelam, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Saya turut berduka ya, Mbak. Makasih, Mbak. Dan kamu sendiri, Mbak, saat itu. Bagaimana dengan kondisi kehamilan kamu? Apakah bisa diselamatkan? Alhamdulillah, Mbak. Janin saya bisa diselamatkan dan bisa lahir dalam keadaan sehat. Untung aja waktu itu kita cepat ambil tindakan, Mbak. Saya nggak ngebayangin kalau waktu itu kita nggak tepat waktu dan telat 1 menit aja. Duh, alhamdulillah, Mbak. Saya ikut lega mendengarnya. Dan mayat-mayat janin yang ada di dalam lemari itu, Mbak. Apa yang terjadi setelah Eyang meninggal? Saya dan suami saya menguburkannya di pekarangan rumah Eyang, Mbak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah selesai semua yang nguburin janin-janin yang ada di sini. Mari kita doakan supaya mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya juga mau menyampaikan pada kalian semuanya, saya minta maaf atas semua perbuatan eyang saya. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong maafkan eyang saya. Kita pamit ya. Mari, Bu, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Lalu setelah itu, kalian tinggal di mana? Saya dan keluarga kecil saya memulai semuanya dari awal, Mbak. Dan mencari rezeki yang halal. Karena saya yakin akan lebih bahagia bisa hidup dengan rezeki yang halal. Mbak, betul banget itu Mbak. Saya setuju, saya sependapat dengan kamu. Dan saya harus memberikan apresiasi kepada Mbak Anya sudah bersedia hadir membagikan kisah kamu kepada para pemirsa catatan hati. Karena saya tahu ini pasti gak mudah. Jujur ngikutin kisah kamu itu sangat mencekam Mbak. Dan saya lega pada akhirnya Mbak bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya doain ya Mbak Anya supaya kamu dan keluarga kecil kamu tuh senantiasa diberikan kebahagiaan, rezeki yang berkah dari Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin, terima kasih ya Mbak doanya. Terima kasih banyak ya Mbak Anya. Pemirsa, semoga kisah Mbak Anya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Meski cobaan hidupnya begitu berat, namun Mbak Anya tak pernah menyerah. Ia terus berjuang mempertahankan dirinya dan nyawa anaknya. Dari sini kita bisa melihat bahwa tak ada yang lebih kuat dari cinta seorang ibu yang rela melawan dunia demi anaknya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa nyawa yang dikandungannya itu hendak ditumbal oleh tangan yang seharusnya melindungi. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah yang bisa menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Saya Nadia Mulia undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya.